dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-aqlu nurun khalaqahu Allah ta'ala bin nafsi asluhu ma'ruzun fil qalbi walahu syu'a'un muttasilun bid-dima wa yuktasabu bihal ulu muqtaruri yadu wan nazariyah. Artinya, akal ialah cahaya yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi diri asalnya, ditanam di dalam hati dan mempunyai cahaya yang cemerlang yang berhubungan dengan otak. Dengannya menghasilkan ilmu daruriyah dan nazariyah. Berkata Imam Al-Haramain dan sebagian ulama, memasuki sifat jaiz bagi akal. Kemarin ada dua sudah kita bahas, yakni wajib bagi akal dan mustahil bagi akal. Wajib yaitu apa yang tidak bisa diterima oleh akal tiadanya. Kalau mustahil kebalikannya, apa yang tidak bisa diterima oleh akal adanya. Sudah kita bahas kemarin ya. Nah, sekarang masuk jaiz. Jadi akal tiga saja ya, wajib, mustahil, jaiz. Baik. Wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Ya. Adapun jaiz bagi akal adalah apa yang sah pada akal ada dan tiadanya. Artinya akal menerima ada dan tiadanya sesuatu itu. Itu dikatakan jaiz. Yang kemarin kalau yang wajib akal tidak bisa menerima tiadanya. Kalau yang mustahil akal tidak bisa menerima adanya. Nah, sekarang jaiz. Jaiz kaidahnya sah bagi akal. Akal bisa menerima ada dan tiadanya. Nah, dan ini pun dibagi dengan daruri dan nazari. Kemarin daruri tak perlu dipikirkan, spontanitas. Contohnya apa? Seperti jirim. Semua benda dua kemungkinan. Kalau tidak bergerak, diam. Tak diam, bergerak. Ini tak usah dipikirkan. Ya, kalau kita melihat sesuatu ada yang bergerak, ada yang tak bergerak, itu jaiz, akal menerima. Karena apa yang dipandang, akal langsung ambil kesimpulan. Oh, sah-sah saja bagi akal. Yang namanya benda dua kemungkinan. Kalau tak bergerak, diam. Tak mungkin bersamaan, Pak ya. Ya, tak mungkin bersamaan. Itu akal bisa menerima itu ada dan tiadanya. Bergerak dan tidak bergeraknya benda jaiz bagi akal. Ini tak boleh dibahas mah. Ini mudah saja, spontanitas. Namanya daruri. Ya, untuk ilmu tauhid ini yang penting tu nazari, perenungan. Ini yang Allah minta dengan kita ini. Ya, harus ada perenungan. Apa yang jaiz bagi akal yang kita renungkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, nazari ini beri contoh nih ya. Pahamkan betul-betul nih, jangan salah paham. Bagi saya ini lebih baik tak paham daripada salah paham. Salah paham ni gawat, Pak. Ya, ini contohnya nazari ya. Akal bisa menerima ada dan tiadanya. Apa itu nazari? Akal kita bisa membenarkan kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa, dia absolut mutlak, tidak ada intervensi dari siapapun, sekalipun malaikat. Tidak ada yang bisa mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Percaya tak ni? Nah, ya, sekarang kita bahas. Kalau kita meyakini Allah seperti itu, berarti jaiz bagi Allah dan akal pun bisa menerima
Allah menyiksa orang yang berbuat taat. Nah, bingung nih kan? Gimana pula Allah menyiksa orang yang taat? Ya, akal bisa membenarkan, jaiz bagi Allah, bagi akal kalau Allah menyiksa orang berbuat taat dan memberi pahala orang yang berbuat maksiat. Kira-kira akal bisa nerima ada Pak? Tidak kan? Tapi tauhid bilang bisa dibenarkan oleh akal. Nah, bingung nanti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala kita meyakini dialah penguasa mutlak. Dia menciptakan segala sesuatu dan Allah buat aturan. Aturan itu namanya syariat. Allah berkata, kata Allah bilang, orang yang taat aku beri pahala dan aku janjikan surga. Kan begitu? Orang yang maksiat aku bebani dia dosa dan bisa masuk neraka. Begitu janji Allah. Itu syariat. Allah buat aturan. Betul? Betul lah nih? Allah buat aturan. Oke, sepakat nih ya. Pertanyaannya, kalau Allah buat peraturan, apakah Allah terikat dengan peraturannya? Tidak. Akan ketemu nih. Ketemu dah. Kalau Allah tidak terikat dengan peraturannya, bolehkah Allah menyiksa orang yang taat? Boleh. Kan berubah lagi jawabannya. Atau juga Allah beri pahala orang yang maksiat? Boleh. Hak dia. Artinya Allah tak terikat dengan apapun, sekalipun Allah buat aturan, Allah buat syariat. Tapi tolong pahami jamaah, Allah tidak terikat dengan aturan yang dia buat. Ayo, saya ulangi ya, jangan salah paham. Biar tak paham tak apa-apa. Ya, bersabarlah. Saya punya perusahaan. Saya pemilik perusahaan. Siapa yang mau ngatur saya? Ada yang ngatur saya? Tidak. Tapi saya buat aturan. Saya buat aturan, ini perusahaan masuk jam 7, pulangnya jam 5, aturan. Karyawan masuk jam 7, pulang jam 5. Saya yang punya perusahaan, apakah terikat dengan aturan yang saya buat? Terikat tak? Saya masuk jam 8 boleh? Jam 10 tak masuk? Boleh, sah-sah. Ini saya nak ngajak berfikir secara akal ni, kalau kita yakin Allah penguasa, dia tak terikat dengan aturan yang dia buat. Ada karyawan yang nakal, saya pecat, boleh tak? Yang bagus pun saya pecat, boleh tak? Nah, lalu mungkin jamaah bertanya, kalau begitu untuk apa kita ibadah ni? Kalau begitu, nah, kita ini beribadah satu saja. Apa itu? Ada janji dari Allah. Janji Allah itulah yang kita minta kepada Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dia tidak mengingkari janji. Allah kan berjanji dengan kita ini. Allah bilang, siapa yang taat aku beri pahala, surga aku tempatkan, kata Allah. Yang bermaksiat aku beri dia dosa dan neraka tempatnya. Inilah janji-janji Allah yang kita laksanakan. Paham jemaah ni? Paham tak ni? Ya. Kira-kira ragu nak dengan janji Allah? Tidak. Tapi ingat, Allah tak terikat dengan aturannya. Tapi Allah maha menepati janji.
Jangankan Allah, Nabi Muhammad SAW ya tak pernah mengingkari janji. Utusannya seperti itu, apalagi Allahnya. Ingat ya, para nabi, salah satu nabi Allah berkata dengan Allah. Apa perkataan nabi itu? Dia bilang apa? In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa antaghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Para nabi bilang begitu dengan Allah. Nabi ini kan cerdas. Ya Allah, jika kau azab mereka yang salah tu, dia hamba kau, terserah kau lah mau buat apa. Tapi kalau engkau maafkan dia, kau maha pengampun lagi maha penyayang. Ayo, dari kalimat ini dapat kita pahami, Allah tu bebas, tak terikat dengan ibadah kita ini. Orang yang berdosa pun kalau dia mau maafkan, siapa berani menahan? Ayo, siapa berani menahan? Tak ada. Maka Nabi bilang begitu. Kalau kau azab dia, ya Allah, dia hambamu, terserah kau lah. Tapi kalau kau maafkan dia, kau maha pengampun lagi maha. Dari ayat ini meyakinkan kita Allah bebas, dia tak terikat dengan aturannya, ya, tak terikat dia. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, kita memahami Allah tauhid begitu. Yang taat jangan sombong, hati-hati. Yang berdosa pun jangan putus asa. Di sinilah dia. Ya, orang yang sombong dengan ketaatan pun berbahaya, tergelincir nanti. Ini Nabi menceritakan zaman dahulu. Kata Nabi, seorang pendeta yang taat kepada Allah berjalan, dinaungi awan. Ya Allah, jamaah sekalian, kalau udah orang berjalan dinaungi awan, berarti dia kekasih Allah. Pernah dengar cerita Nabi SAW waktu membawa dagangannya ke Syam, itu pendeta Bahira melihat itu awan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi tidak ada orang berjalan dinaungi awan kecuali dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini pendeta dahulu Bani Israel yang taat kepada Allah, awan berjalan di atas dia. Datanglah orang yang berdosa mendampinginya. Hai pendeta, aku ingin menemani kau, bolehkah dekat dengan kau? Mudah-mudahan aku mendapatkan keberkahan dekat dengan kau. Aku ni banyak dosa apa kau lakukan, disebutkannya dosa yang begitu banyak. Apa kata pendeta? Terbetik di hatinya, minggirlah kau, jangan sampai dosamu mengotori diri aku. Begitu Pak. Apa yang terjadi? Itu awan pindah ke dia Pak, langsung dicabut, jadi kekasih Allah, menjadi orang dimurkai Allah. Sombong pula, merasa bersih, sombong Pak, hati-hati. Jadi kalau kita belajar tauhid ini, taat jangan sombong, berdosa jangan berkecil hati. Ada jalan masih kembali kepada Allah. Ya, yang penting jangan kita syirik kepada Allah. Kalau syirik tak ada lagi pintu tobat. Ya, makanya kita bersihkan syirik kita ini. Jelas sudah ini Pak? Jelas ya? Baik. Jadi kalau begitu kita menyembah Allah yang Allah tidak terikat dengan aturannya, dia bebas sebenarnya. Cuma dia menjanjikan sama kita ini, janji dia takkan pernah salah. Bahkan hati-hati orang mengingkari janji, termasuk tanda-tanda munafik. Orang munafik kan, munafik amal ada 3. Kalau ngomong bohong. Kalau berjanji tidak menepati. Kalau diberi amanah khianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Nah, jadi Nabi membenci orang munafik dan Nabi tidak ada sifat ini. Demikian juga kalau berjanji dengan Rasulullah. Nabi SAW diceritakan seorang Bani Tamim dulu, tatkala Rasulullah belum menjadi utusan Allah, aku berbisnis dengannya. Dalam bisnis itu aku mengikat janji dengan Nabi.
pada suatu tempat. Kau datanglah di tempat ini, kata Nabi, pada waktu pagi. Kita akan bicarakan. Berjanjilah orang tersebut dengan Nabi. Akhirnya Nabi datanglah esok hari ke tempat itu. Orang itu tak muncul. Besok datang lagi Nabi, tak muncul lagi orang itu. Hari ketiga Nabi datang. Hari ketiga baru muncul orang itu. Baru dia sadar, aku ada janji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum diutus sudah menepati janji. Luar biasa Rasulullah itu. Baru dia sadar, diceritakannya bagaimana akhlak Nabi sebelum diutus oleh Allah, apalagi diutus. Nah, kalau Nabi menepati janji, apalagi Allah. Jadi kita ini beribadah karena janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapatkan janji itu. Jangan kita takut, jangan khawatir, janji Allah pasti benar. Baik jemaah sekalian. Nah, sekarang akal itu apa? Ini mau dipakai ini akal nih, memahami Allah, ya. Al-aqlu, akal adalah nurun khalaqallahu ta'ala, cahaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, li nafsi asluhu maghruzun fi qalbi, yang diri asalnya ditanam dalam hati. Jadi akal itu Bapak Ibu asalnya dalam hati. Walau syu'un muttasilun fid dimag, kemudian cahayanya cemerlang sampai naik ke otak. Berarti cahaya hati naiklah ke otak. Yuktasabu bihal ulumud daruriyah wan nazariyah, dan dari akal inilah didapatkan ilmu yang sifatnya daruri, spontanitas, dan yang kedua nazariyah, perlu pemikiran. Berarti akal inilah alat untuk memahami adanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak menggunakan akalnya, hati-hati, mereka seperti hewan. Ya, mohon maaf, orang tak kenal Allah, makan, minum, tidur, ngurus anak, tua, mati, sama dengan hewan. Mohon maaf nih ya, ini agak kasar sedikit. Jadi kita ni beda dengan hewan. Apa sebab? Akal kita inilah bukan hidup untuk makan, minum, ngurus anak, tapi merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan akal, iman, yakin. Tahap awal akal dulu. Mari kita lihat nih ya. Saya ambil sedikit dikutip dari surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah ayat 3 sampai ayat 5. Ya, kita lihat di sini. Apa kata Allah? Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu tanda-tanda bagi orang mukmin. Siapa orang mukmin? Orang yang beriman. Jadi tolong pahami, langit bumi ini suruh kita merenung. Jangan cuma lihat saja. Renungkan nih, bagaimana langit tegak ini, siang dengan malam bergilir. Ini tanda-tanda bagi orang mukmin. Sambung lagi yang kedua, kata Allah, wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbah, dan pada diri kalian. Ayo pandang diri kita ni, kenapa bisa bergerak ni? Mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, tangan bisa menggenggam, kaki bisa melangkah. Oh, ada roh. Roh dari mana datangnya? Dari Allah. Kalau begitu roh punya siapa? Jasad bergantung dengan roh, roh punya Allah. Pada dirimu ada tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada Allah, kalian tidak ada, kata Allah. Maksud Allah begitu. Ya. Apalagi wa min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun, dan binatang melatah yang muncul di muka bumi yang kita kendarai, unta, keledai, apalagi banyak macam. Nah, kuda. Liqaumin yuqinun, ini tanda-tanda orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi ayat ketiga, wa ikhtilafil laili wan nahar, bergilirnya malam dengan siang. Wa anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahyabil arda ba'da mautiha, dan langit menurunkan hujan sehingga bumi yang mati menjadi hidup. Wa tasfihir riyah,
dan berjalannya angin yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayatul liqaumi ya'qilun. Ini tanda-tanda bagi orang yang berakal. Akal, iman, yakin, satu paket. Ayo, gunakan akal, datang iman. Dari iman datang yakin. Kalau sudah datang yakin, ini lebih dahsyat lagi. Kalau datang yakin, kadang-kadang akal sudah tidak mampu lagi mencerna keyakinan yang ada pada diri kita ini. Termasuklah kemarin kita bahas Isra dan Mi'raj. Begitu Isra dan Mi'raj, akal pun sudah jongkok, tak mampu. Cuma pakai iman dan yakin kepada Allah. Jadi mohon maaf, kalau sudah sampai yakin, Pak, lebih daripada akal jangkauan. Ya. Nah, ini kita modal, ini kita maaf ya, kita pakai yakin. Iman datangkan yakin. Jadi ilmu ini kalau yakin ada buah, kalau tak yakin ni susah. Yakinilah kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah beri kita keyakinan yang kuat. Amin. Ya rabbal alamin. Ya. Berkata Imam Haramain. Imam Haramain ini Imam Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Ya, Imam Haramain berkata, dan sebagian ulama juga sepakat dengan perkataan beliau, barang siapa yang tak kenal yang tersebut, yang wajib bagi akal, yang mustahil bagi akal, yang jaiz bagi akal, dengan segala maknanya, maka orang itu tidak berakal. Jadi siapa tak menggunakan akal, berarti tak berakal. Kalau tak berakal, ulaika kal an'am bal hum adall. Dia seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Nah, inilah ilmu tauhid, membangkitkan akal kita ini. Ayo kita buktikan Allah itu ada. Wujud, qidam, baqa sampai mutakalim nanti kita bahas. Ya, itu diperbuat dengan ilmu akal. Tetap nas dulu, Al-Quran dan hadis, baru akal menguatkan. Itu namanya akli dengan nakli. Dalil nakli Al-Quran, hadis. Akli ini membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup. Jemaah sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami.